Steering system atau sistem kemudi. Sistem kemudi berfungsi untuk mengatur arah laju kendaraan atau bermanuver dengan cara membelokkan roda depan kendaraan. Steering system terbagi atas beberapa tipe. Tipe yang pertama ialah manual steering. Pada manual steering, transfer gaya dari steering wheel ke roda penggerak diteruskan secara langsung tanpa adanya bantuan untuk membantu membelokkan roda. Dengan kata lain, tipe ini 100% menggunakan tenaga driver atau operator untuk dapat bekerja. Ketika steering wheel diputar oleh operator, steering column akan meneruskan tenaga putar tersebut ke steering gear. Pada steering gear, tenaga tersebut akan diperbesar sehingga didapatkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Untuk komponen manual steering tersebut terdapat yaitu steering wheel yang berfungsi untuk mengatur arah laju kendaraan dengan gerakan putar. Lalu yang kedua terdapat steering column. Di dalam steering column juga terdiri atas. Yang pertama ialah steering main shaft yang berfungsi untuk meneruskan putaran steering wheel ke gearbox. Lalu ada column tube yang berfungsi untuk mengikat main shaft ke bodi. Lalu ada bracket column pada tipe breakaway type yang berfungsi untuk menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya tabrakan. Lalu juga ada fitur steering lock yang berfungsi untuk mengunci main shaft ketika tidak digunakan. Lalu ada tilt and telescopic mechanism yang berfungsi untuk mengatur posisi steering. Lalu terdapat komponen steering gear yang berfungsi untuk meningkatkan momen atau torsi untuk membelokkan roda depan dan juga untuk merubah gerakan radial dari steering wheel menjadi gerakan aksial. Lalu komponen terakhir terdapat steering linkage. Steering linkage terdiri dari rod dan arm yang berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Tipe steering yang berikutnya ialah tipe power steering. Tipe power steering juga terdiri atas dua macam. Yang pertama ialah hydraulic power steering atau HPS. HPS ini menggunakan bantuan mekanisme hidrolik untuk meringankan kerja operator dalam membelokkan kendaraan. HPS memiliki booster hidraulis di bagian tengah mekanisme dan dirancang untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikannya pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak mulai pada kecepatan medium sampai kecepatan tinggi. Komponen hydraulic power steering yang pertama ialah steering wheel yang berfungsi untuk mengendalikan arah laju kendaraan. Lalu ada steering column AC yang berfungsi untuk meneruskan putaran steering wheel ke steering gearbox. Lalu gearbox sendiri berfungsi untuk menaikkan momen puntir atau torsi dan merubah gaya radial menjadi gaya aksial. Lalu terdapat fan pump yang berfungsi untuk membangkitkan tekanan hidraulis. Di fan pump juga terdapat reservoir tank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan fluida dan melihat level fluida atau ketinggian atau jumlah fluida. Lalu ada steering linkage yang berfungsi untuk meneruskan gaya dari gearbox ke roda agar roda dapat berbelok. Lalu tipe power steering yang kedua ialah electronic power steering. Electronic power steering menggunakan bantuan putaran dari motor listrik yang dapat meringankan beban kerja operator. Ketika operator memutarkan steering wheel, sensor-sensor yang terdapat pada EPS akan membaca torsi pada steering wheel dan kecepatan kendaraan. Lalu data torsi dan kecepatan tersebut akan dikirimkan ke electronic control unit untuk menentukan seberapa besar daya yang pas untuk meringankan beban operator melalui putaran motor. Komponen-komponen elektronik power steering yang pertama ialah sensor. Sensor ini terdapat 3 buah. Sensor yang pertama ialah torque sensor yang berfungsi untuk mendeteksi torsi yang diberikan oleh operator untuk memutar steering wheel dan mengirimkannya ke ECU. Sensor yang kedua ialah vehicle speed sensor atau VSS yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Lalu ada noise suppressor yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi mesin, apakah mesin dalam kondisi hidup atau dalam keadaan mati. Komponen kedua ialah controller, berfungsi untuk membaca data yang diberikan oleh sensor-sensor dan menggerakkan aktuator sesuai kebutuhan kerja. Lalu komponen yang ketiga ialah aktuator. Aktuator terdapat 3 macam,
atau 3 buah. Yang pertama adalah motor listrik yang membantu meringankan putaran steering wheel. Lalu ada clutch yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan motor listrik dengan steering shaft. Lalu ada indikator lamp yang berada pada dashboard kendaraan yang berfungsi untuk memberitahukan kepada operator jika terdapat malfunction pada sistem EPS. Pada steering system juga terdapat beberapa permasalahan ketika digunakan. Beberapa permasalahan yang umum terjadi, yang pertama ialah steering wheel yang berat atau pengoperasian steering wheel atau kemudi yang berat. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ialah V-belt yang kendor, lalu oli power steering yang berada di bawah level minimum, lalu setelan sektor shaft yang tidak tepat, torque sensor yang malfunction pada electronic power steering, dan motor elektrik yang bermasalah. Untuk pencegahannya atau perbaikannya, kita dapat melakukan pengencangan V-belt, lalu menambahkan oli power steering, lalu memperbaiki torque sensor, dan membersihkan dan memperbaiki motor elektrik. Permasalahan yang kedua ialah steering system yang bergetar ketika dioperasikan. Ini terjadi ketika komponen-komponen steering linkage yang mulai rusak seperti T-rod yang mulai longgar, track end yang tidak dapat pelumasan lagi. Ini bisa dicegah dengan mengganti komponen-komponen yang rusak. Lalu masalah yang ketiga ialah free play steering yang berlebihan. Ini bisa jadi karena setelan rack yang tidak tepat, bisa jadi terlalu besar atau terlalu kecil. Lalu ada setelan sektor shaft yang tidak tepat. Ini bisa dicegah dengan menyetel kembali setelan tersebut. Permasalahan yang keempat ialah steering tidak seimbang atau berat ke satu sisi. Ini biasanya terjadi ketika setelan two-in, caster angle, dan camber angle yang tidak tepat. Ini bisa diatasi dengan menyetelnya kembali sesuai dengan standar.